Hai bestie semuanya, ketemu lagi sama aku Arfi. Cedeng. Nah guys, udah pada makan? Jam segini ya geng, tanya makan udah lah ya. Yang belum tidur lah ya. Oke, oke geng. Seperti biasa hari ini aku mau cerita sedikit ya kan geng. Nah, masuk aja ke inti ceritanya. Belum lah, baru mulai kok langsung ke inti ya. Oke, kita masuk ke ceritanya geng. Nah ini ceritaku sendiri sih waktu masih anak-anak geng. Nah jadi dulu ya pas aku kecil tuh, aku sering nih main sama kakak-kakak, tapi mamaku baru sadar kalau aku sebenarnya mainnya sendirian aja. Nah, jadi gini, waktu itu mama aku kan kerja di Langsa ya kan geng, di salah satu PT tet gitu ya kan. Nah itu dia PT itu memproduksi kayu gitu, ambil kayu dari hutan diproduksinya sama dia kan, sama PT itu. Nah jadi geng, dulu pas sama aku kerja di Langsa, mama aku tuh ngontrak ya kan, kontrakannya itu sederhana geng. Jadi kontrakannya itu dia 1, 2, 3, 4, 5 berjejer gitu ya kan, ada 5 pintu lah ya kan. Nah jadi sejak kecil tuh aku ngerasa sering ada yang ngeliatin aku, seperti ada kakak-kakak yang selalu ngikutin kemanapun aku pergi. Nah jadi kontrakan aku itu kan kamar mandinya di luar, kayak rumah-rumah ya zaman dulu lagi kan. Jadi ini kontrakan itu ruang tamu, kamar 1, belakangnya itu udah dapur. Nah itu udah pintu belakang tuh, dia pisah, di belakangnya baru kamar mandi geng. Nah setiap kali aku ke kamar mandi, kalian tahu geng, rasanya tuh selalu ada yang ngeliatin aku gitu. Aku sering nengok ke belakang tapi gak ada siapa-siapa, tapi perasaan diliatin aja tuh, kayak entah sama siapa, perasaanku gitu, kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah jadi geng, di sebelah kontrakan rumahku itu kan ada lapangan bola voli ya kan. Nah biasanya kan emakku tuh masuk kerja, kalau kerja pagi kan pulangnya sore ya kan. Dia siang itu istirahat, kayak ya makan siang lah gitu ya kan, istirahat. Jadi aku tuh setiap emakku pergi kerja, aku selalu main gitu kan. Setiap hari tuh di samping main sepedaan gitu, hampir setiap hari aku di situ. Nah jadi aku tuh situ ketawa-ketawa, aku main-main, ngomong-ngomong kan, bercakap-cakap lah ya kan, bercakap-cakap sambil bercanda-canda gitu. Padahal ya geng, sebenarnya aku tuh sendirian di situ. Aku main sepeda, aku ketawa-ketawa sendiri, aku ngomong-ngomong gitu sama kakak. Nah, padahal aku sendirian. Nah itu pas mamaku pulang istirahat ya kan. Suatu hari tuh mamaku pulang istirahat, dia dari jauh aku ngeliatin aku. Dia ngeliat aku main sendirian, panas-panasan. Nah dia liatnya aku lagi ngobrol ketawa-ketawa sendirian geng. Terus dia dari jauh datangin aku, mamaku tadi. Mamaku tanya, Reni ngomong sama siapa? Kata gitu, Reni ngomong sama siapa? Aku jawab dengan nada santainya geng. Aku bilang sama mama aku, ini lagi main sama kakak ini loh, mama gak lihat, kayak gitu kan. Ini kakaknya rambutnya panjang, aku bilang kayak gitu.
Nah mamaku tuh langsung merinding ternyata, karena di daerah itu memang ada yang pernah cerita, ada perempuan di situ yang meninggal gantung diri geng di kamar mandi. Dan plot twistnya lagi, kan itu kan ada rumah, kontrakannya itu 5, jadi setiap kamar mandi itu masing-masing ya kan, di belakang itu ada 5 kamar mandi juga. Nah kakak itu geng meninggalnya tau, gantung dirinya itu di kamar mandi aku geng. Anjirnya ya ampun. Nah jadi yang dari ciri-ciri yang aku cerita sama mama aku kan tanya sama aku, kakaknya itu ciri-ciri kayak mana, kakaknya kayak mana orangnya, mau aku tanya kan ya, aku jelasin lah kakaknya kayak gini, rambutnya panjang kayak gitu, kayak gini aku bilang kayak gitu kan. Nah dari mulai itu lagi aku sering sakit-sakit kan, malam badanku panas, demam, hampir tiap malam tuh geng. Nggak ada sebab yang jelas gitu, kamu setiap malam tuh badanku demam panas gitu. Aku juga sering ngomong sendirian gitu, sendiri aku ngomong tanpa sadar gitu. Mamaku sering ngeliatin aku lah, sering merhatiin aku. Nah kan mamaku takut tuh ya kan, karena memang ada kejadian kayak gitu ya kan, mamaku takut. Tahu kalian mamaku panggil orang tua buat ngerajah aku. Jadi orang tua bapak tuh datang ya kan, ya megang aku lah gitu kan, macam diraja, dibacain doa, diminumin airnya. Terus mamaku bercakap-cakap sama bapak itu, iya memang dia diganggu, ya dia ajak main kayak gitu sama perempuan itu gitu. Nah itu waktu kecil sih geng, ya kan. Sekarang aku udah dewasa, tapi kalau inget masa kecil itu rasanya bayangin kalian main di lapangan sendirian, main bola naik sepeda. Itu dulu aku main sepeda tuh kayak laki-laki betul. Dulu rambut aku gonjes kan gitu kan, memang betul kayak laki-laki lagi kan. Jadi baju itu aku cuma pakai kosinet aja, terus tuh bajunya aku taruh di sini, taruh di di bahu aku bajuku. Terus aku naik sepeda jalan sendiri, muter-muter lapangan kayak gitu kan, muter-muter lapangan. Aku baru sadar geng, ternyata selama ini aku nggak pernah bener-bener sendiri geng. Merinding. Menurut kalian lagi? Menurut kalian, apa anak kecil itu memang lebih peka ya ngelihat hal-hal seperti itu, atau cuman kebetulan aja aku ngeliatnya, atau cuman aku aja yang kebetulan? Menurut kalian geng gimana? Sampai sini dulu ya geng ceritanya, besok kita cerita lagi. Dadah, good night.